Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, yang Maha Kaya lagi Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk kita sembah, dan itu senantiasa kita ucapkan di dalam ibadah salat kita tatkala kita membaca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula lah kami memohon pertolongan. Salawat menyertai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan teladan kita dalam segala sisi kehidupan, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para hamba-hambanya, yakni ibadah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Ghafir di ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan untuk kalian. Sesungguhnya mereka yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Demikian pula dalam ayat yang lain, dalam surah Fatir ayat 15,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis pernah mengatakan, "Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kalian meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang kuasa untuk menutupi segala kebutuhan kita, untuk memenuhi segala apa yang kita butuhkan berupa hidayah, keistiqomahan, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Hanyalah Allah yang maha kuasa untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di sana ada keadaan dan momen di mana kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keadaan tersebut adalah tatkala kita mengerjakan ibadah salat. Ibadah salat adalah ibadah yang mulia. Di dalamnya ada gerakan tubuh, anggota badan kita. Tatkala kita dalam keadaan berdiri, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ada zikir, puji-pujian kepada Allah berupa tasbih, berupa tahlil, takbir dan zikir-zikir yang lain, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam salat yang kita kerjakan, di sana ada doa. Doa yang di dalamnya ada keadaan-keadaan di mana doa itu mustajab di sisi Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Misalnya saja tatkala kita dalam keadaan sujud, ya kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Keadaan di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya adalah tatkala dia dalam keadaan bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah momen keadaan yang perlu untuk kita manfaatkan, memohon segala hajat dan kebutuhan kita kepada Allah yang maha mengabulkan doa, yang kuasa untuk mengabulkan setiap permohonan daripada hambanya. Apatah lagi tatkala kita dalam keadaan sholat sunnah sendirian di sepertiga malam terakhir, maka perbanyaklah doa kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala dalam sujud-sujud kita. Kemudian di antara keadaan di mana kita seharusnya manfaatkan untuk berdoa adalah setelah kita selesai tasyahud akhir sebelum salam. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id min arba'in." Apabila kalian telah selesai tasyahud akhir, maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. 4 perkara besar, 4 fitnah ujian yang dihadapi umat manusia di dalam kehidupannya. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita doa, yakni Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini adalah sebuah doa yang boleh, yang dianjurkan untuk kita baca di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bisa kita manfaatkan momen setelah kita tasyahud akhir. Ada 4 perkara besar yang dihadapi oleh umat manusia dalam kehidupannya yang kita butuh perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama, dari azab neraka jahanam. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Sungguh azab neraka itu amatlah dahsyat. Di antara gambaran bagaimana kengerian dan kedahsyatan daripada neraka itu, ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana panasnya api neraka. Ketika alaihi salatu wassalam mengatakan, narukum hadhihi ma yukidu banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian pakai dalam kehidupan dunia ini, kata Rasulullah, itu hanyalah 1 bagian daripada 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Bisa kita bayangkan jemaah sekalian. Maka ketika hal ini didengarkan oleh para sahabat, mereka kemudian mengatakan, wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah, demi Allah, sungguh ya api yang ada di dunia ini sudah begitu panas, sudah cukup panas, sudah sangat panas ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an. Sungguh dia akan dilipat gandakan lagi menjadi 69 kali lipat, yang mana setiap bagiannya sama dengan panasnya api yang ada di dunia ini. Bukankah ini adalah perkara yang dahsyat, yang mengerikan, yang menakutkan jemaah sekalian? Ya, dan ketika Nabi alaihissalatu wassalam mengabarkan tentang seringan-ringannya azab, beliau mengatakan bahwasanya seringan-ringan azab, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudau ala akhmasi qadamaihi jamratani. Seseorang yang diletakkan di kedua telapak kakinya bara api, yagli minhuma dimaguhu, kemudian membuat otaknya itu mendidih. Inilah seringan-ringan azab yang akan didapatkan oleh seorang di dalam neraka. Bara api yang diletakkan di telapak kaki kemudian membuat otaknya mendidih. Telapak kaki adalah bagian daripada bagian paling bawah daripada anggota tubuh kita, yang berpengaruh sampai kepada bagian atas daripada anggota tubuh kita. Inilah seringan-ringan azab, dan orang yang mendapatkannya mengira bahwasanya inilah azab yang paling berat, inilah azab yang paling keras yang didapatkan oleh umat manusia, padahal itulah yang paling rendah jemaah sekalian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahanam. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang kita diperintahkan, dianjurkan untuk memohon perlindungan kepadanya adalah memohon perlindungan dari azab kubur. Azab kubur adalah perkara yang hak. Begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Sebagai orang beriman, tentu kita tidak ragu sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melewati 2 kuburan. Ya, kemudian Allah
ya dengan kemahakuasaannya mengabarkan kepada Nabi yang mulia bahwasanya kedua penghuni kubur tersebut sedang disiksa, sedang diazab. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabatnya, innahuma la yu'adzabani. Kedua penghuni kubur tersebut sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya tidaklah disiksa karena perkara besar. Keduanya disiksa bukanlah perkara besar, tapi perkara yang mungkin manusia menganggap remeh. Amma ahduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, kata Rasulullah, dia tidak memperhatikan menjaga najis daripada air kencingnya. Ini perkara kencing jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kadang diremehkan oleh umat manusia. Ternyata salah satu yang bisa menjadi sebab daripada azab kubur ketika seorang tidak menjaga air kencingnya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya, kata Nabi, dia disiksa karena dia berjalan di muka bumi dengan mengadu domba. Namimah, mengadu domba, dia membawa berita tentang saudaranya yang menjadi sebab terjadinya pertikaian, perselisihan, permusuhan di antara umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang Fir'aun dan kaumnya, bahwasanya mereka di alam barzakh, ya, mereka senantiasa diperlihatkan neraka itu di waktu pagi dan petang, yang membuat mereka akan tersiksa dengan apa yang diperhadapkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya hari kiamat kelak, maka dikatakanlah, masukkanlah Fir'aun dengan kaumnya ke dalam neraka dengan azab siksaan yang paling keras. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, ya, yang Rasulullah SAW mengatakan, seandainya kalian tidak akan berhenti menguburkan jenazah, la da'autullaha an yusmi'akum min azabil qabri, maka saya akan berdoa kepada Allah agar supaya engkau diperdengarkan azab kubur itu sebagaimana yang saya dengar, kata Rasulullah SAW. Tetapi tentu ketika seorang mendengarkan azab kubur itu akan membawa rasa takut, ya, manusia akan ketakutan, sehingga tentunya manusia akan berhenti dari saling menguburkan di antara mereka karena dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Kemudian perkara ketiga, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatul mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, jemaah sekalian, kita hadapi dalam kehidupan kita berupa hal-hal yang bisa memalingkan kita dari jalan Allah, dari jalan keistiqomahan, berupa pangkat, kedudukan, harta, kekayaan, wanita, atau perkembangan zaman yang begitu canggih saat sekarang ini. Semua adalah bagian daripada ujian keistiqomahan, ujian kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita memohon kepada Allah berlindung dari fitnah kehidupan itu. Kemudian fitnah kematian, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Fitnah kematian diantaranya adalah di saat-saat menjelang kita sakaratul maut. Ketika seorang akan meninggalkan kehidupan dunia ini, tentu musuh yang nyata bagi kita, yaitu syaitan, akan terus berupaya memalingkan manusia dari jalan yang lurus, berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Maka sebagai orang beriman, kita ingin meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan penutupan yang baik, husnul khatimah. Namun dari satu sisi,
syaitan tak akan pernah berputus asa untuk menyesatkan manusia sampai pada detik-detik menjelang akhir hidupnya. Makanya ada di antara manusia yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian fitnah kematian nanti di alam kubur. Kita diperhadapkan kepada pertanyaan. Malaikat yang akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuka?" Dan apa agamamu? Dan orang beriman yang mendapatkan sabat keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat, tentu mereka bisa menjawab sesuai dengan akidah dan keyakinan mereka yang teguh. Tuhanku adalah Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah agama Islam. Tapi bagi mereka yang kufur durhaka kepada Allah, mereka tidak mampu menjawabnya, hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Akhirnya mereka pun kemudian mendapatkan siksaan di dalam kuburnya. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Masihud Dajjal. Salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat, akhir zaman, akan muncul ujian berat, fitnah yang besar bagi umat manusia, yaitu Dajjal. Yang banyak manusia tertipu mengaku sebagai Tuhan, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh umat manusia pada umumnya, mengajak manusia untuk menyembahnya, mengaku sebagai Tuhan. Perkara berat yang akan dihadapi oleh umat manusia yang hidup di zaman itu. Kita yang hidup di zaman ini, kita tidak tahu apakah mendapatkan zaman tersebut. Belum tentu juga kita mendapatkan zaman itu, namun kita tetap memohon perlindungan kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihi ad-dajjal. 4 perkara besar yang kita memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa dari keburukannya, dan diberikan kepada kita jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang perlu untuk kita lakukan, yang dengannya kita berharap Allah melindungi kita dari perkara besar yang kita sebutkan tadi, adalah mari kita memperkuat akidah, meluruskan tauhid, akidah, keyakinan kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita memperbaiki ibadah, kualitas dan kuantitas ibadah kita, amalan soleh kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita memperbaiki muamalah, hubungan kita sesama manusia dengan muamalah yang hasanah. Mari kita memperbanyak, meluangkan waktu untuk mempelajari agama ini, yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk daripada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya tidak ada daya dan upaya kita kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hari ini adalah hari Jumat. Mari memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwasanya kita cinta beliau alaihi salatu wasalam. Bukti bahwasanya kita merindukan pertemuan dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai tanda bahwasanya kita membutuhkan syafaat beliau, memperbanyak salawat. Apalagi hari Jumat adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk kita memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.